Saya langsung lanjut ke Mas Andi lagi. Masih banyak pertanyaan Mas yang ingin saya tanyakan. Tapi saya ingin fokus dulu ke soal tadi. Kalau untuk P3 kan memang belum menentukan sikap. Mas Andi tadi sempat menyampaikan seperti itu. Bagaimana dengan PKS? Karena kan belakangan terakhir ini kita juga kalau lihat rekam jejaknya Mas Andi juga hadir di beberapa acara PKS kan. Tapi saya ingin fokus dulu begini Mas. Kalau memang Mas Andi belum memutuskan sikap untuk bergabung dengan PKS, sementara nanti kita coba lihat tampilkan capture-annya. Mas Andi sempat mengatakan bahwa hati saya ini putih oranye, terus ingin mengulang kembali romantisme bersama dengan PKS. Apakah itu bisa saya pertanyakan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Mas Andi ini apakah memang kecenderungan untuk bergabung atau justru sebaliknya? Ini merupakan gertakan atau bargaining power Mas Andi untuk P3? Sama sekali bukan bargaining power, karena saya tahu posisi saya nggak punya sama sekali posisi tawar, karena saya sekarang kan sudah mundur dari Gerindra, saya sekarang istilahnya quote unquote jomblo gitu ya. Jadi kalau lagi ini masa idah gitu loh. Tapi ini jomblo berkualitas Mas, ya kan? Karena iya loh Mas, ini jomblo berkualitas karena banyak sekali, ini persepsi elit loh Mas, ya kan? Yang mengatakan Mas Andi ini kenapa kemudian digadang-gadang karena kekuatan logistiknya. Mas Andi pernah menyampaikan waktu pas 2019, ya kan, sampai keluar 1 triliun, iya kan Mas? Nah ya, itu loh Mas, persepsi itu yang muncul. Jadi begini, bahwa ini periodisasi yang harus kita lalui dalam beberapa minggu ke depan. Dan saya sampaikan keputusannya pasti akan diambil dalam waktu beberapa minggu bulan ke depan, karena saya sangat percaya bahwa kalau kita berjuang di ranah kepemimpinan bangsa, wadah kaderisasi kepemimpinan bangsa itu ada di partai politik. Yeah. Jadi saya akan menentukan pilihan dalam waktu yang tepat setelah dalam pembicaraan dan masukan dari semua pihak itu telah dirangkum dan pemikiran kita bersama kita yakini sebagai langkah ke depan. Yeah. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi kita akan memberikan kabar ke Mbak Vita dan teman-teman. Ditunggu itu Mas. Ya, dan tentunya kan masih ada waktu sampai Oktober 2023 ini. Saya meyakini bahwa dalam minggu-minggu ke depan ini sudah memasuki tahap akhir. Nanti tentunya 5 bulan lagi Mas Andi. 5 bulan lagi, tapi sebelum itulah tentunya, sebelum itu dan ada waktu yang cukup untuk bersosialisasi dan menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan pemikiran kita untuk membangun bangsa ke depan. Oke, kalau gitu saya pertanyaan masih sama fokusnya soal PKS Mas Andi. Kalau memang belum memutuskan sikap, tapi kita berandai-andai nggak apa-apa dong Mas, ya kan? Boleh. Sambil nanti nunggu kabar resmi dari Mas Andi. Kalau misalnya ada ajakan dari PKS untuk bergabung, sementara kita tahu PKS ini kan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi perubahan ya Mas ya. Meskipun belum deklarasi bersama-sama seperti 2014-2019. Dan mengusung Anies Baswedan. Anda menerima nggak Mas? Jadi gini, saya bawa lagi ke 2017 ya. Gerindra sama PKS waktu itu mengusung sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya itu Sandiaga Salahuddin Uno dan Mardhani Alisera. Itu sudah sampai di penghujung. Tapi politik ini kan dinamis. Pada satu saat saya yang mengambil keputusan saat itu secara legowo karena dinamika politik, saya mengajak sahabat saya Mas Anies untuk bergabung di dalam waktu itu koalisi OKOC. Koalisi OKOC bergabung. Apal Mas? Apal kan? Dan singkat cerita luar biasa, Bang Mardhani Alisera legowo dengan penuh keikhlasan dia menjadi ketua tim dan kita berjuang bersama. Sisanya sejarah mencatat. Di Pilpres 2019, Pak Prabowo ini jomblo terus sampai di ujung. Akhirnya saya diminta untuk last minute lagi ya, waktu itu ya? Itu last minute banget. Beberapa hari sebelumnya saya masih di Moskow, di Rusia. Waktu itu dipanggil pulang untuk menjembatani dan saya diminta untuk mendampingi Pak Prabowo. Dan tentunya kali ini ceritanya akan berulang walaupun lebih baik dibandingkan 2019 karena ini mungkin nggak last minute. Tapi ada waktu untuk kita bisa umumkan kepada publik. Sekarang paling tidak presidennya sudah tahu siapa capresnya. Cawapresnya kira-kira lagi di gadang-gadang dan sebentar lagi akan ditentukan. Tapi ini akan berubah. Dan finalnya itulah saat di
umumkan Pendaftaran ke pendaftaran Capres, Cawapres ya. diumumkan dan didaftarkan ke KPU. Ya.